dalam konteks nasional, kalau kita berbicara tentang bagaimana kebijakan-kebijakan terkait dengan rehabilitasi bambu laut ini, maka setidak-tidaknya sudah ada 3 protokol begitu ya, 3 panduan yang telah dirilis oleh Kementerian Kelautan. Yang pertama adalah tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Bambu Laut atau yang kita kenal dengan istilah RAN Bambu Laut 2016-2020. Kemudian yang kedua adalah tentang pedoman rehabilitasi bambu laut dengan metode transplantasi, dan yang ketiga adalah pedoman umum monitoring bambu laut. Nah, dari protokol tadi, dari panduan-panduan tadi, kalau kita coba refleksikan bagaimana implementasinya sampai dengan saat ini, maka kita tentu bisa melihat dalam kenyataannya di dalam kegiatan-kegiatan yang kita coba identifikasi dalam sejumlah pihak telah melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti itu, maka yang kita temukan bahwa misalnya kegiatan rehabilitasi atau restorasi pada umumnya menggunakan panduan rehabilitasi bambu laut dengan metode transplantasi sebagaimana dikeluarkan oleh Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Dirjen Penataan Ruang Laut KKP tahun 2016. Kalau coba kita perhatikan bagaimana panduan atau protokol yang ditetapkan oleh dalam panduan rehabilitasi bambu laut ini, kita akan melihat bahwa setidaknya ada 4 hal penting yang bagi kami untuk menjadi menarik begitu ya. Yang pertama adalah terkait dengan metode. Metode yang digunakan dalam panduan ini pada umumnya menggunakan metode yang standar begitu ya, pada umumnya berlaku di kegiatan-kegiatan transplantasi, misalnya metode patok, kemudian jaring, ada jaring substrat, kemudian jaring rangka, dan jaring rangka substrat. Nah, menurut review kami bahwa kelemahan daripada metode ini belum relevan atau tidak relevan diimplementasikan pada lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak dan arus kuat. Kemudian dari sisi lokasi yang direkomendasikan dalam panduan ini adalah lokasi-lokasi yang terlindung dari gelombang dan arus kencang. Kelemahannya tentu saja hanya relevan di perairan tenang begitu ya, dan tidak relevan di lokasi-lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak dan arus kencang. Dari sisi teknik, fragmen langsung diikat pada substrat. Dalam hal ini di laut begitu ya. Kelemahannya fragmen karang rentan lepas dari substrat pada lokasi-lokasi yang berombak. Kemudian yang terakhir adalah pada konteks wadah atau wahana yang digunakan berbentuk meja. Menurut kami kelemahannya adalah efek perlindungan pada biota lain rendah, misalnya biota-biota kecil biasanya rawan untuk mendapatkan pengaruh dari predator-predatornya. Nah, oleh karena itu dalam hal ini ketika kami mencoba mereview tentang protokol atau panduan yang telah ada ini, maka kami memperkenalkan satu wahana teknologi yang kami sebut dengan Wakatobi si bambu. Mungkin sebagian orang ketika mendengar Wakatobi si bambu mungkin langsung mengklaim bahwa berarti itu adalah si bambu dari Wakatobi atau si bambu berkarakter Wakatobi begitu ya. Padahal dalam hal ini yang kami maksudkan dengan Wakatobi si bambu adalah wahana perkayasaan teknologi konservasi biota si bambu. Nah, kenapa ini dalam bentuk kajian yang sifatnya teknologi? Oleh karena ini berkenaan dengan tusi kami, tusi Loka Perkayasaan Teknologi Kelautan LPTK BSDMKP, sebagaimana diatur dalam Permen KP nomor 21 tahun 2017, bahwa tugas kami adalah melaksanakan perkayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Nah, Wakatobi si bambu memiliki 2 instrumen wahana begitu. Yang pertama adalah wahana di ex situ. Jadi di lokasi ex situ ada akuarium, kemudian ada dukungan listrik dari solar panel, kemudian ada mini substrat dan tentu saja fragmen bambu laut. Kemudian di lokasi in situ ada lokasi perairan, dalam hal ini perairan Onto Oge di suatu desa, dalamnya Desa Waha Koreonoba di Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan ada substrat utama atau main substrat, kemudian ada mini substrat dan bambu laut yang berasal dari wahana ex situ. Nah, sebelum saya menukik pada konteks yang lebih detail terkait dengan Wakatobi si bambu ini, saya ingin memperkenalkan tentang karakteristik lokasi in situ yang mana ini menentukan bagaimana bentuk teknologi yang kami hasilkan. Nah, tentang karakteristik lokasi in situ yang kami gunakan sebagai tempat mendeploy teknologi Wakatobi si bambu ini berada pada lokasi perairan Onto Oge Desa Waha Koreonoba, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi.
dengan skala kecepatan angin dan tinggi gelombang bisa mencapai skala 7 bahkan lebih begitu ya, skala Beaufort, di mana angin kuat berkisar 10,8 sampai dengan 13,9 meter per detik dengan ombak di waktu-waktu tertentu, biasanya pada musim barat mencapai 3 sampai 4 meter. Kemudian semua parameter fisik, kimia dan biologi sesuai dengan Kepmen LH 51 tahun 2004 baik untuk peruntukan wisata maupun peruntukan biota laut dengan level kedalaman bervariasi, yakni level kedalaman penanaman ada 4 meter, 5 meter sampai dengan 9 meter. Dan lokasi ini menariknya adalah lokasi yang dulu menjadi lokasi destructive fishing. Ada kegiatan pengoboman yang luar biasa di lokasi ini pada masa atau era tahun 80-an sampai dengan 90-an. Nah, yang jadi menarik, mungkin kita akan bertanya, kenapa ada integrasi wahana ex situ dan in situ? Nah, sebab ini sebetulnya oleh karena pada hasil uji coba penanaman substrat di lokasi in situ pada tahun 2017 ada sejumlah kendala terkait dengan substrat yang kami hasilkan. Dalam hal ini bentuk substrat seperti ini yang bentuknya dirakit dari beton, kemudian posisi fragmen bambu laut di bagian atas itu sangat rentan mengalami kerusakan lepas dari substratnya. Oleh karena itu ini kami sebut dengan versi 1. Dalam perkembangannya di riset kami melakukan sejumlah modifikasi substrat versi 1 ini. yakni pertama di lokasi ex situ kami menilai perlunya stabilisasi bibit pada substrat sebelum dimobilisasi ke lokasi in situ. Nah, istilah stabilisasi di sini dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme penumbuhan bibit atau fragmen bambu laut tadi pada mini substrat di lokasi ex situ. Di mana ada wahana berupa akuarium yang kami gunakan sebagai wadah untuk menstabilisasi untuk selang waktu tertentu sampai dengan fragmen bambu laut itu mengalami pertumbuhan yang baik, menempel dengan baik pada mini substrat yang kami siapkan dengan konsep teknik colokan. Kemudian pada lokasi ex situ ini kami manfaatkan dukungan solar panel untuk mendukung operasionalisasi akuarium. Nah, di lokasi in situ kami melakukan modifikasi terkait dengan substrat utama yang akan menjadi tempat mencolok atau memasang mini substrat yang sudah ada fragmen bambu lautnya dari akuarium. Ada dua versi. Pertama itu versi 2 ini namanya versi proxy, karena ini sekedar uji coba untuk mencoba mensimulasikan bentuk yang paling mungkin. Dan akhirnya kami menemukan versi yang ketiga, versi yang bisa mengawinkan antara versi yang pertama dengan versi proxy atau versi yang kedua untuk menjawab sejumlah kelemahan pada model mini substrat yang versi yang pertama. Nah, tentang restorasi ex situ kami ingin perkenalkan bahwa di lokasi ex situ fragmen bambu laut yang kami ambil dari sumbernya di suatu lokasi yang sampai dengan saat ini masih terbilang melimpah bambu lautnya, satu spot yang kami ambil. Fragmennya disimpan atau dipasang pada mini substrat, lalu ditumbuhkan pada wadah akuarium. Nah, dalam prakteknya sekitar 4 bulan kemudian sudah menempel dengan baik, lalu kemudian dibawa ke lokasi in situ. Akuarium ini kami gunakan dengan menggunakan pasokan listrik solar panel atau energi hijau begitu ya, sehingga bisa mandiri energi untuk kegiatan riset ini. Berikutnya untuk lokasi restorasi in situ, mini substrat kemudian ditambah dengan bibit bambu laut yang sudah stabil tadi dari lokasi ex situ, kami deploy ke lokasi in situ di perairan Ontoge. Ini lokasinya dengan mencolok atau memasang mini substrat tadi pada substrat yang kami siapkan. Nah, secara lengkap begini skema daripada Wakatobi bambu. Jadi ada fragmen bambu laut yang kami ambil dari sumber lalu kemudian dipasang di mini substrat, ditumbuhkan di akuarium dengan mendapatkan pasokan energi dari solar panel. Setelah sekian lama mengalami stabilisasi, kami pindahkan ke lokasi in situ yang sudah dipasang substrat utama. Nah,
tentang plus minus daripada Wakatobi besi bambu ini. Untuk versi yang pertama, strukturnya kuat karena menggunakan metode substrat beton rakit. Kemudian ada ruang perlindungan biota. Nah, ruang perlindungan biota ini maksud kami adalah ada ruang-ruang yang bisa digunakan oleh biota-biota kecil untuk berlindung dari sejumlah predator begitu ya. Ini menariknya. Kemudian kita bisa melakukan membuat bentuk formasi, berbagai model formasi sesuai dengan apa yang kita inginkan karena ini model rakit. Kemudian sayangnya pada versi 1 ini bibit bambu laut yang mudah lepas karena mendapatkan pengaruh ombak dan arus yang terbuka begitu ya. Oleh karena itu kami modifikasi dengan substrat yang kedua, versi yang kedua, dengan sudah menggabungkan mini substrat dan substrat utama. Namun pada versi proxy ini struktur dan formasinya masih rigid karena tidak bisa dilakukan formasi yang banyak. Kemudian tidak ada ruang perlindungan biota, bahkan bibit relatif hanya sedikit bertahan begitu ya. Dari versi 1, versi 2 ini kami coba lakukan perbaikan dengan versi yang ketiga, di mana strukturnya kuat karena substrat beton yang dirakit, kemudian ada ruang perlindungan biota, kemudian ada aneka formasi substrat, kemudian bibit lebih tahan, dan kemudian relevan untuk lokasi berombak dan berarus. Nah, Wakatobi besi bambu, khususnya substrat yang kami hasilkan ini pada versi yang ketiga, setidak-tidaknya ada 2 proses penguatan atau stabilisasi daripada bibit bambu laut. Penguatan pertama atau stabilisasi pertama itu dilakukan di akuarium, kemudian yang kedua adalah pada lokasi in situ ini, kita bisa lihat bentuknya, bibit bambu laut yang sudah terpasang pada mini substrat, bagian perakarannya terlindung dari pengaruh ombak dan arus. Karena ada bidang-bidang daripada substrat ini yang bisa melindungi begitu ya, sehingga dia relatif aman dari pengaruh ombak dan arus yang kencang. Oleh karena itu, restorasi ala Wakatobi besi bambu ini setidak-tidaknya menunjukkan beberapa hal yang penting, bahwa metode ini bisa memperluas relevansi implementasi restorasi bambu laut di luar protokol yang telah diatur oleh Direktorat KKHL PRL 2016. Jadi model ini bisa menjadi alternatif untuk memperluas pemanfaatan habitat-habitat laut yang mengalami kerusakan, tidak hanya lagi sekedar berada di perairan yang tidak mendapatkan pengaruh ombak begitu ya. Jadi Wakatobi besi bambu tidak hanya kompatibel di lokasi perairan tenang, tetapi juga di lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak. Jadi kesimpulan terbaliknya, di lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak saja bisa, apalagi di perairan tenang. Kemudian berikutnya menggunakan green energy atau energi hijau pada lokasi ex situ dengan dukungan solar panel sekitar 48 kWh, energi mandiri untuk kegiatan riset ini. Wahana X, kemudian wahana ex situ dalam ini akuarium dan in situ bisa menjadi wahana restocking karang bambu laut. Jadi dalam kenyataannya wahana ini bisa menjadi restocking tempat sumber-sumber bibit bambu laut nantinya begitu ya, F1 F2-nya begitu ya. Tidak hanya lagi kita bergantung pada alam untuk menghasilkan bibit bambu laut, karena tersedia pada lokasi ex situ dan bisa juga tersedia pada lokasi in situ. Kemudian yang kelima, wahana ex situ dan in situ menjadi wahana ekowisata. Saat ini lokasi LPTK khususnya kegiatan riset yang ini menjadi bagian penting juga dari sejumlah kunjungan-kunjungan, khususnya kunjungan anak sekolah SD sampai dengan SMA untuk belajar studi banding tentang kegiatan-kegiatan berhubungan dengan karang begitu ya. Kemudian di lokasi in situ menjadi salah satu lokasi yang juga diminati untuk menjadi lokasi diving karena berada di antara DPL, daerah perlindungan laut, yang diasuhkan oleh Kormen dulu di antara 2 desa tadi yang saya sebutkan, Desa Waha dan Desa Koreonova. Kemudian berikutnya Wakatobi besi bambu bisa ke depan kita kustomisasi, bahkan saat ini sementara berlangsung riset tentang Biorock Scala Lab untuk mengisi kelemahan terkait dengan implementasi Wakatobi besi bambu ini yang sampai dengan saat ini dengan pertumbuhan yang relatif normal berdasarkan beberapa riset yang kami temukan hampir sama begitu ya, yakni bertumbuh pada 2,5 sampai 3
per tahunnya. Oleh karena itu dengan penggunaan BioRock nanti dalam skala lab yang sementara tahap persiapan kami lakukan saat ini akan bisa mengoreksi atau memberi perbaikan terkait dengan kegiatan perkasaan bambu laut ini, restorasi bambu laut ini ke depan. Nah, dengan demikian Wakatobi besi bambu bisa dikatakan sebuah teknologi bambu laut yang berkarakter pulau-pulau kecil begitu ya, yakni teknologi restorasi yang berkarakter tangguh, relevan untuk semua lokasi, tidak hanya di lokasi yang mendapatkan pengaruh perairan tenang, tapi juga di lokasi yang mendapatkan pengaruh ombak dan arus. Demikian paparan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Richard. Terima kasih.